Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di perkuliahan KW Komputer Online. Dan kali ini kita masuk ke bab 8. Masih belajar dengan PowerPoint, melanjutkan bab 6 dan bab 7 kemarin. Pada bab 8 ini kita akan belajar tentang multimedia, animasi, slide transition, slideshow, menerbitkan presentasi atau menyimpan, kemudian mencetak presentasi. Oke, untuk yang pertama kita belajar multimedia pada PowerPoint. Kita akan belajar insert video pada PowerPoint. Kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2016. Mungkin di versi kalian bisa menyesuaikan. Saya pilih blank presentation. Oke, untuk menyisipkan video, kita masuk ke menu insert. Lalu kita klik media di sini, lalu ada video. Kita pilih video on my PC untuk menyisipkan video yang ada di komputer kita. Lalu kita pilih video yang ada di komputer kita. Di sini profil program studi sistem informasi UMK. Saya klik insert. Oke, sudah tampil. Ini bisa kita preview. Coba kita apply. Yang nyaman. Ada 8 tenaga ahli di bidang teknologi informasi mendorong Universitas Setelah video masuk, Muria di sini Kudus ada tombol-tombol membuka program playback studi untuk sistem play, pause, lalu move back dan move forward. Kemudian di menu playback sini, di sini ada menu play, add bookmark, trim, dan lain-lain. Kita lanjutkan untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada di menu ini. Yang pertama adalah menu start automatically, yaitu di sini kita pada tombol start kita pilih panah bawah ini, lalu kita klik automatically. Fungsi ini akan membuat video ini akan otomatis diputar saat kita jalankan slideshow. Kita coba dulu dengan in click sequence dari yang default tadi. Kita jalankan slideshow. Video tidak akan jalan kalau kita tidak melakukan klik play. Ketika kita klik play, di sini video akan jalan. Nah, saya escape dulu atau tombol ESC di keyboard ya untuk keluar. Untuk membuat video otomatis berjalan atau otomatis play, pada tombol start ini kita klik automatically. Sekarang coba kita slideshow. Video akan otomatis berjalan. Oke. Lalu selanjutnya adalah membuat fungsi play full screen. Kalau kita centang play full screen ini, video akan dimainkan secara layar penuh. Oke, kita coba dengan mengecilkan video dengan tanpa play full screen, lalu kita slideshow. Video hanya akan ada kecil di pojok bawah sesuai ukuran yang kita atur. Tapi kalau kita klik play full screen, lalu kita slideshow, video akan terplay dengan layar penuh. Itulah fungsi dari tombol play full screen. Ini saya besarkan lagi. Lalu selanjutnya adalah ada menu trim video. Jadi kalau kita mau membuang bagian video yang tidak kita inginkan, khususnya di bagian depan dan belakang, kita bisa menggunakan fungsi trim video ini. Misalkan kita hanya akan menggunakan video dari menit ke, misalnya kita tentukan
Oke, mulai dari sini ya. Intronya misalnya kita buang. Jadi kita masuk ke video di menit ke 21. Maka ini garis hijau ini saya klik, tahan, lalu geser ke kanan sampai ke menit 21. Kemudian untuk closingnya, misalkan mau saya buang videonya, saya inginkan hanya sampai ke menit 8 detik 35, maka yang garis merah ini saya klik, tahan, lalu saya geser ke depan sampai ke menit 8.35. Kira-kira seperti ini. Kalau mau melihat previewnya bisa kita play previewnya. Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah didukung dengan beberapa daerah seperti Demak dan Pati. Seperti ini. Jadi Universitas intro Muria Kudus akan cepat terbuang. berkembang dan Kalau sudah, kita oke saja. Maka video akan terpotong sesuai keinginan kita. Salah satu fungsi lainnya adalah kita bisa menambahkan fade in dan fade out. Fade in dan fade out ini adalah memberikan efek ya saat masuk atau saat keluar. Jadi video sebelum masuk ke video dia akan ada efek redupnya, atau setelah video selesai sebelum video stop akan ada efek redupnya juga. Misalnya kita kasih fade in, efek redup saat masuknya 1, dan fade outnya juga 1. Kita coba play. sebagai ibu kota Jawa Tengah didukung dengan beberapa daerah seperti Atau coba kita ganti 5 biar terlihat efeknya. sebagai ibu kota Jawa Tengah didukung dengan beberapa Nah, daerah seperti itu. seperti Demak Jadi seperti dan Pati. ada efek peralihan sebelum video memulai. Universitas Muria Kudus. Lalu coba kita cek di fade outnya, kita kasih fade out 3. Sebelum video selesai coba kita play. Nah, itulah fungsi dari fade in dan fade out. Lalu selain dari itu juga ada fungsi bookmark. Bookmark ini untuk menandai menit-menit atau detik-detik yang sekiranya penting, sehingga bisa kita jadikan patokan atau acuan. Misalkan di menit ke 3.20 ini, untuk mengetahui jenis-jenis beasiswa saya bookmark di sini. Lalu misalkan di sini ada jenis laboratorium, saya bookmark juga. Oke, sekarang sudah ada 2 bookmark. Jadi fungsinya bookmark untuk misalnya menjelaskan, kita mau menjelaskan tentang jenis-jenis beasiswa, kita bisa langsung mengeklik tombol bookmark. Misalkan saya slideshow, Sebagai ibu kota Jawa Tengah, lalu saya ingin langsung menuju ke penjelasan jenis beasiswa, bisa saya klik di sini. Beasiswa dari Bank Dunia, Dignas Jateng, PT Jarum Kudus, PT Bank Rakyat Indonesia. Seperti itu. Beasiswa Lalu misalnya saya Yayasan ingin Pendidikan mengetahui UMK, jenis-jenis serta lab, saya bantuan bisa langsung yang klik dikhususkan bookmark untuk yang ada di sini. laboratorium rekayasa perangkat lunak. Oke, seperti itu. Untuk memperoleh kualitas lulusan yang Kemudian misalnya bookmark ini sudah tidak terpakai, kita bisa menghapusnya dengan mengeklik titik bookmark di sini, lalu kita klik remove bookmark. Dia akan hilang. Di sini juga misal mau kita hapus, kita klik di sini lalu klik remove bookmark. Oke, itulah tentang fungsi-fungsi playback video yang ada di PowerPoint. Mungkin bisa kalian coba fungsi-fungsi yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah kita memasukkan sound atau audio di dalam PowerPoint. Saya mau menambahkan slide baru. Bisa klik kanan di sini lalu new slide. Kemudian ini masih polos ya. Coba saya ganti desainnya biar agak menarik. Ada desain. Misalkan saya pilih ini.
Kemudian kita coba memasukkan audio atau suara. Di sini kita masuk ke menu insert, lalu di sini ada audio di samping dari video. Lalu kita klik pilih audio on my PC. Di menu audio on my PC, di sini saya sudah punya file MP3. Mungkin kalian bisa search cari file MP3 kalian, lalu klik insert. Oke, ini sudah ada di sini. Saya coba pindah di pojok kiri aja. Oke. Lalu kita bisa membuka, kita klik di gambar suara ini ya, di gambar speaker ini. Kita klik di sini, lalu di sini akan ada menu playback. Kita bisa mencoba menu playback yang ada di sini. Di sini ada play, bookmark sama seperti video tadi, trim juga ada, fade in fade out juga ada. Kemudian startnya juga sama, bisa di start automatically, juga bisa in click sequence atau by click. Kemudian di sini ada fungsi yang belum ada di video, yaitu play across slide. Di play across slide dia akan bermain sepanjang slide, jadi dia akan terus menerus bermain sepanjang slide. Kemudian dia ada fungsi loop until stop. Loop until stop ini dia akan bermain terus menerus sampai dipencet tombol stop atau pencet klik stop. Kemudian ada hide during show. Di sini akan menyembunyikan gambar speaker yang ada di sini. Oke, kita coba dulu play across slide dan loop until stop. Kita cek dengan slideshow. Dia akan berjalan atau play secara automatically karena tadi kita pilih fungsi automatically. Kemudian karena tadi kita pilih play across slide, jadi tidak ada fungsi play-nya. Jadi fungsi play across slide ini dia akan terus-menerus bermain tanpa bisa kita hentikan. Dia akan terus-menerus bermain sepanjang slide ini tampil. Kalau fungsi ini tidak kita centang, kita bisa pilih play atau stop. Kemudian loop until stop ini dia akan berputar terus menerus lagunya. Kemudian hide during show ini kalau kita centang dia akan hilang gambar speakernya, jadi kita tidak bisa mengoperasikan file MP3 tersebut. Dia akan mengiringi sepanjang presentasi, tidak bisa kita stop atau play lagi. Oke, itulah fungsi audio yang ada di PowerPoint. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang memberikan animasi. Jadi saya tambahkan slide baru di sini, new slide. Lalu misalkan di sini saya buka dulu. Oke, misalkan ini saya copy dulu, lalu saya paste di sini. Kemudian yang ini tak hapus saja dulu. Oke, sekarang kita belajar memberikan animasi. Misalkan kita berikan animasi untuk tulisan climate system ini.
Kita klik pada tulisan climate system ini, lalu kita ke menu animasi. Kita bisa menampilkan animation pane dulu untuk menampilkan jendela properties dari animasi. Kita klik, oke, animation pane sudah ada. Lalu kita bisa menambahkan add animation misalkan untuk tulisan climate system. Misalkan kita mau memberikan animasi fly in, kita klik di sini. Oke, nanti dia akan seperti ini. Saya coba klik play from untuk mempreviewnya. Dia akan terbang dari bawah ke atas. Kemudian kita bisa mengganti propertiesnya dengan klik tombol panah bawah di sini. Lalu kita ke effect option. Di effect option ini kita bisa mengganti directionnya. Misalnya kita bisa mengganti dari from the left, jadi dia akan terbangnya dari kiri ke kanan. Kemudian sound bisa kita berikan misalkan efek-efek suara, misalkan di sini saya kasih applause. Nanti bisa kalian coba efek suara yang lain. Lalu bounce end ini kita bisa berikan efek dengan memindah garisnya ke sebelah kanan. Kemudian untuk timing kita bisa memilih with previews atau on click. Kalau with previews dia akan berjalan secara otomatis, kalau on click dia akan berjalan kalau kita klik, seperti itu. Kita coba with previews, nanti dia akan berjalan otomatis. Kemudian duration ini tadi kita lihat sangat cepat ya, terbangnya dari bawah ke atas sangat cepat. Misalnya kita ganti dengan medium, agak lebih lambat. Oh ya, untuk start kita pilih after preview saja. After previews ini untuk menjalankan animasi ini. Setelah animasi sebelumnya selesai, dia akan berlanjut menjalankan animasi ini. Kalau kita gunakan with previews, dia akan berjalan bersamaan dengan animasi sebelumnya. Kemudian kalau on click, dia animasi tersebut akan berjalan ketika kita melakukan klik. Misalnya saya pilih after preview saja, dia akan berjalan otomatis. Setelah selesai slide sebelumnya, kita masuk ke slide ini, dia akan otomatis berjalan. Kemudian kita oke. Dapat kita lihat dia terbangnya sekarang lebih lambat, tidak seperti yang pertama. Kemudian kita coba slideshow, apakah dia akan berjalan secara otomatis. Oke, dia akan berjalan secara otomatis ketika slide terbuka. Itulah animasinya. Animasinya ini bisa kalian ganti ya dengan mengeklik tombol panah bawah yang ada garisnya ini di bagian menu animation, di tab animation. Di sini akan ada pilihan animasi. Entrance ini adalah animasi ketika gambar tersebut masuk, jadi bisa kita ganti dengan yang lain. Kemudian coba kita lakukan ke gambar ini, kita berikan animation bounce. Kira-kira seperti itu dengan memberikan animation bounce. Kemudian bisa kita ganti efeknya, kita bisa mengganti efek optionnya dengan memberikan timingnya with previews. Dengan with previews dia akan berjalan berbarengan dengan animasi sebelumnya, yaitu tulisan climate system. Dia akan berjalan dengan animasi previewsnya. Kalau after previews dia akan berjalan setelah animasi climate system. Kalau on click dia akan berjalan ketika kita klik. Kemudian delaynya kita coba berikan delay 2 detik. Lalu kita oke. Kita coba slideshow.
Oke, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga bisa memberikan animasi pada teks ya. Kita coba memberikan animasi pada paragraf yang ada di sini. Kita klik pada teksnya, misalkan pada baris pertama ini kita akan memberikan animasi float in. Nanti kira-kira akan seperti itu. Kemudian kita ganti propertiesnya, misalnya animate text-nya ini bisa kita ganti menjadi by word atau by letter. Kita coba ke by word. Nanti menjadi seperti itu. Kemudian untuk yang lain, misalkan paragraf sisanya kita berikan animate text-nya by letter. Mungkin duration-nya bisa kita buat medium biar agak lebih lambat. Kemudian startnya ini on click saja. Sepertinya terlalu lambat. Kita buat timingnya fast saja. Oke. Lalu yang di pertama ini tadi, di yang baris pertama, kita buat timingnya after previous. Oke, sekarang coba kita slideshow. Untuk paragraf baris kedua dan selanjutnya tidak akan tampil kalau tidak kita klik. Sekarang kita klik untuk menampilkannya. Oke. Jadi untuk baris kedua dan selanjutnya kita harus melakukan klik untuk menampilkannya. Kira-kira seperti itu. Ini digunakan untuk misalnya kita melakukan presentasi dan penjelasan. Jadi kita klik lalu kita lakukan penjelasan, kita klik lalu lakukan penjelasan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita ingin memberikan animasi tambahan untuk climate system. Maka kita klik di climate system ini, lalu kita klik add animation, panah bawahnya, lalu kita pilih animasinya. Misalkan sini saya mau menambahkan animasi wave. Oke. Jadi di animasi wave ini nanti saya ingin dia animasinya berjalan secara terus menerus, maka di effect optionnya saya pilih ke timingnya repeat until end of slide. Dia akan berjalan terus menerus animasinya sampai slide ini selesai atau sampai ke slide selanjutnya. Jadi kalau kita sudah pindah slide, maka animasinya akan berhenti. Kalau kita masih membuka slide ini, animasi akan masih terus berjalan. Oke. Yang lain masih tetap aja. Lalu kita klik OK. Dan tulisan climate system ini, animasi wave, kita berikan sebelum animasi paragraf. Makanya urutannya kita naikkan. Yang semula dia ada di urutan terakhir di nomor 8. Sekarang kita klik di animasi nomor 8 ini. Lalu kita klik panah atas yang ada di sini. Dia akan naik ke sini. Coba kita taruh sebelum masuk ke paragraf. Nah, di sini.
sebelum a description. Sebelum animasi a description ini keluar, dia akan menampilkan dulu animasi climate system yang berupa wave. Kita coba slideshow. Kita lihat animasi wave-nya akan berjalan secara terus-menerus. Oh ya, tadi saya kelupaan untuk membuat start-nya after previous. Kita buat after previous supaya bisa otomatis berjalan. Oke, kira-kira seperti itu yang saya inginkan. Mungkin kalian bisa mengkustomisasi sesuka hati kalian. Untuk selanjutnya kita akan belajar animasi pada chart. Saya buka dulu chart yang saya miliki. Jadi saya mau mengcopy chart yang sudah ada. Mungkin kalian bisa menggunakan file Excel kalian yang sudah kalian buat pada materi Excel yang lalu. Ini saya klik lalu copy. Kemudian di sini saya membuat slide baru. Lalu saya paste di sini. Oke. Saya pindah ke pojok sini aja, kita besarkan dikit. Oke, chart ini kita berikan animasi. Kalau di sini saya menggunakan line, jadi nanti dia akan bergerak sesuai garisnya ini. Tapi di sini dia bergerak dari atas ke bawah. Sekarang saya pindah garis merah ini ke samping, jadi dia akan bergerak ke samping. Kita lihat previewnya. Oke, seperti itu. Kemudian saya mau menambahkan gambar kaca pembesar supaya lebih memfokuskan pada penjualan di Jepara yang paling sedikit nilai penjualannya. Di sini saya sudah mempunyai file kaca pembesar yang namanya Focus PNG. Mungkin kalian bisa browsing di internet nanti. Saya taruh ke PowerPoint saya. Tak kecilkan dulu supaya ukurannya lebih pas. Ini jadi sama-sama hitam ya. Ini warnanya coba saya ganti dulu desainnya biar tidak hitam backgroundnya. Mungkin pakai ini style 3. Kemudian ini saya taruh sini. Lalu kaca pembesar ini tak taruh di luar dari bidang PowerPoint yang ada. Jadi saya zoom out supaya bisa terlihat bidang di luar PowerPoint-nya. Kemudian kaca pembesar ini saya klik dan memberikan animasi motion pad, custom pad. Dengan custom pad ini kita bisa memberikan gerak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita preview, kita coba preview. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, sepertinya masih kurang maju dikit yang kaca pembesarnya, atau chartnya kita majukan sedikit lagi supaya pas dengan kaca pembesarnya. Kemudian pada kaca pembesar ini kita tambahkan animasi grow untuk membuatnya
seolah-olah efeknya menjadi lebih besar. Kita cari grow ada di sini, saya klik grow. Oke, kemudian kita atur propertiesnya ke effect option, dan size nya kita buat menjadi 250%. Lalu timingnya kita buat medium speed, lalu startnya kita buat after previews supaya dia akan otomatis bergerak setelah animasi sebelumnya selesai. Oke, kemudian yang ini tadi belum kita buat timingnya supaya after previews, dan ini juga timingnya kita buat after previews yang nomor 1 ya. Kita coba slideshow. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan tulisan untuk memberikan keterangan bahwa Jepara adalah pangsa pasar dengan penjualan terendah. Kita berikan text box, kita ke menu insert, lalu pilih text box. Kita tulis di sini. Oke. Lalu ini kita taruh di luar bidang PowerPoint lagi, dan kita berikan animasi di sini. Saya akan menggunakan arc kita buat arahnya menjadi masuk ke dalam. Lalu kita coba slideshow. Kira-kira seperti ini yang saya inginkan. Silahkan kalian coba. Berikutnya kita coba memberi animasi pada chart bar atau diagram batang ya. Saya tambah dulu slide di sini. Lalu saya mengcopy chart yang sudah saya miliki, misalnya ini, tak copy ya. Copy. Lalu saya paste di sini. Paste. Oke, saya besarkan dulu. Lalu kita coba memberikan animasi fly in di sini. Lalu kita pilih animation ke fly in. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu effect optionnya seperti biasa. Lalu kita ke chart animation. Di sini kita pilih menjadi by series. Kalian juga bisa memilih by kategori. Bisa kalian coba sendiri apa bedanya antara by series dan by kategori. Di sini saya coba by series, lalu oke. By series adalah seperti itu. Kalau kita coba menggunakan by kategori, timingnya saya buat medium saja biar tidak terlalu cepat. Kalau by kategori dia akan keluar per bulan, sedangkan kalau by series dia akan keluar per kotanya. Kita coba lihat pakai slideshow.
Oke, jadi bedanya antara by kategori dan by series adalah tergantung kalian mau mempresentasikan cat ini dengan metode yang mana, apakah dengan cara menjelaskan tiap bulannya atau menjelaskan masing-masing kotanya. Bisa kalian sesuaikan. Kemudian di sini tadi timingnya on click ya. Jadi cat itu akan keluar kalau kalian dengan mengeklik tombol di mouse. Kalau dengan menggunakan after previews atau with previews dia akan keluar otomatis secara sendiri. Tapi untuk penjelasan kita lebih nyaman menggunakan on click. Jadi setiap penjelasan selesai bisa kita klik untuk animasi selanjutnya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang slide transition. Slide transition ini kita akan memberikan efek saat peralihan slide atau transition effect ya. Misalnya di sini di slide ketiga saya berikan efek transisi berupa shred. Saya klik shred. Kemudian di efek optionnya ini kita bisa memilih apakah strips in atau strip out, apakah dia akan pecah ke dalam atau pecah keluar, apakah pecah berupa partikel kecil ke dalam, apakah pecah partikel keluar. Di sini ada pilihannya. Kalau kita pilih particle in, kita coba. Kira-kira seperti itu. Kemudian jika ada ingin efek suaranya, bisa kita coba efek suara yang ada di sini. Misalnya kita kasih efek suara push. Kita coba slideshow. Kira-kira seperti itu. Lalu durasinya juga bisa kita atur mau berapa lama transisinya. Misalnya standarnya di sini 3 ya. Kemudian tombol apply to all ini akan membuat efek transisi ini berfungsi ke semua slide dalam presentasi kita. Kalau tidak kita klik ini, maka ini hanya akan berfungsi pada slide yang kita atur saja. Dalam hal ini kita hanya mengatur pada slide nomor 3. Kemudian advanced slide ini on mouse click. Jadi efek transisi ini akan bekerja saat kita melakukan klik mouse atau kita bisa memberikan durasi. After, misal kita beri durasi, dia akan bekerja sendiri dalam tempo yang kita tentukan. Misalnya di sini 10 detik. Jadi dalam 10 detik dia akan berjalan sendiri. Ini bisa kita lakukan bila kita melakukan presentasi yang autoplay. Jadi kita tinggal nonton aja, bisa pakai ini. Tapi kalau kita menjelaskan mungkin lebih enak pakai on mouse click. Sekarang tugas kalian berikan semua efek transisi ke semua slide. Oke, yang berikutnya kita akan belajar tentang slideshow. Untuk memulai slideshow kita bisa klik di menu slideshow. Di menu slideshow ini kita ada tombol from beginning, from current slide. Di sini bedanya adalah kalau from beginning kita akan memulai slideshow dari slide pertama. Kalau from current slide, di sini kita akan memulai slideshow dari yang slide aktif atau slide yang tampil di layar ini. Misalnya di sini yang tampil di layar adalah slide 5. Kalau kita from current slide, di sini akan memulai dari slide kelima. Kalau from beginning berarti dia akan mulai slide dari yang pertama. Kalau kita pencet F5 di keyboard, dia akan memulai dari current slide. Kalau kita klik slideshow yang gambar proyektor di sini, dia akan memulai dari slide pertama. Oke, selanjutnya di sini ada fasilitas custom slideshow. Jadi kalau kita pilih custom slideshow, kita bisa memilih slide-slide mana saja yang mau kita tampilkan. Misalnya di sini saya hanya mau menampilkan slide 1
4 dan 5 saja, misalkan 2 dan 3 saya anggap tidak penting untuk pendengar. Misalkan saya membuat slide presentasi ini untuk mahasiswa semester 1, sedangkan saya mau presentasi untuk mahasiswa semester 3, sedangkan untuk mahasiswa semester 3 slide 2 dan 3 ini saya anggap tidak penting untuk mereka dengarkan, maka slide kedua dan ketiga tidak saya centang, lalu saya klik add. Maka ketika saya lakukan slideshow, yang tampil hanya akan slide 1, 4, dan 5. Kita coba. Kalau kita klik show, dia akan tampil hanya slide 1, 4, dan 5. Kemudian di sini ada fasilitas record slideshow. Jadi kalau kita klik record slideshow, kalau kita menggunakan mikrofon ya, mungkin pakai headset atau apa gitu, misalkan kita pakai headset lalu suara kita bisa masuk ke komputer, kita klik record slideshow, maka nanti presentasi kita akan terekam dan suara narasi kita juga akan terekam. Jadi misal kita presentasi 2 atau 3 kali, mungkin kita tidak perlu berbicara berulang-ulang, tapi cukup kita record slide saat presentasi pertama. Untuk presentasi kedua dan ketiga bisa kita gunakan slide rekamannya. Contohnya seperti ini, saya gunakan record slideshow ini. Dia akan merekam slide dan animasinya, narasi, dan laser pointer kalau kita menggunakan fasilitas laser pointer yang ada di PowerPoint, dan ink penulisan gitu. Kita coba start recording. Oke, ini adalah performa penjualan bulanan dari perusahaan X. Kita lihat di bulan pertama penjualan di Kabupaten Jepara adalah yang tertinggi. Kita lihat di sini dia mencapai di angka 650, sedangkan penjualan di Kudus mencapai 570, sedangkan yang terendah adalah di daerah Pati dengan penjualan sekitar 400-an. Kemudian di bulan kedua penjualan di Kudus anjlok, kemudian penjualan di Pati meningkat menjadi penjualan tertinggi, dan seterusnya. Saya akhiri dulu, lalu kita lihat hasil rekodnya. Sekarang coba kita play di slide kelima ini. Kita show from current slide, karena tadi saya langsung ke slide kelima ya. Mungkin kalian mau record slide mulai dari slide pertama juga tidak apa-apa, jadi nanti sepanjang presentasi saya langsung ke slide kelima, karena tadi saya record slide-nya langsung ke slide kelima. Kita coba play. Oke, ini adalah performa penjualan bulanan dari perusahaan X. Kita lihat di bulan pertama penjualan di Kabupaten Jepara adalah yang tertinggi. Kita lihat di sini dia mencapai di angka 650, sedangkan penjualan di Kudus mencapai 570, sedangkan yang terendah adalah di daerah Pati dengan penjualan sekitar 400-an. Kemudian di bulan kedua penjualan di Kudus anjlok, kemudian penjualan di Pati meningkat menjadi penjualan tertinggi, dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu kalau kita melakukan perekamannya. Kemudian hasil rekamannya itu adalah tersimpan di animation pen di nomor 0 ini. Dia kesimpan sebagai audio 2. Jadi kalau audio 2 ini saya hapus, remove ya, maka rekodan tadi yang sudah kita lakukan dia akan hilang, nggak ada lagi. Coba kita play lagi. Dia sudah nggak ada suara narasi dari saya. Kira-kira seperti itu. Kemudian
Yang perlu diperhatikan lagi adalah presenter view. Presenter view ini adalah seperti handout untuk presentasi. Kalau di sini kalian menggunakan proyektor, maka kalian bisa menggunakan use presenter view. Tapi kalau kalian tidak menggunakan proyektor, hanya satu layar tunggal di komputer kalian, maka kalian tidak bisa menggunakan presenter view. Karena di sini saya hanya menggunakan layar tunggal di komputer saya, tidak ada proyektor, maka saya tidak bisa menggunakan presenter view. Contoh dari presenter view ini adalah seperti ini. Di buku modul kalian di halaman 67 ini, di sini diperlihatkan bagian yang kiri ini adalah presenter view, sedangkan bagian yang kanan ini adalah yang tampil di layar, di proyektor misalkan. Jadi yang tampil ini bisa kita kendalikan di sini. Misalkan kita bisa melihat slide setelah ini adalah apa, slide sebelum ini adalah apa, bisa kita pantau. Atau sambil kita bisa menggunakan fungsi pen yang ada di sini sebelah panah ini. Dengan fungsi pen ini, ketika kita mencoret-coret di sini, maka di sini akan tampil di layar untuk pendengarnya. Kira-kira seperti inilah presenter view. Presenter view ini bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Kalau tidak kita centang, maka ketika presentasi kita tidak akan menggunakan presenter view, tapi akan langsung tampil ke layar presentasi seperti ketika menggunakan layar tunggal. Selanjutnya adalah pembahasan tentang penyimpanan PowerPoint ya. Untuk melakukan penyimpanan PowerPoint, umumnya kita bisa menggunakan file, klik di menu file, lalu kita bisa save atau save as, lalu memilih lokasi penyimpanan yang kita inginkan, kita browse, lalu kita tentukan lokasinya, lalu kita kasih nama, dan kita save. Kalau kita menggunakan penyimpanan dengan format PPT seperti ini atau PPTX, kita bisa melakukan pengeditan ulang. Jadi misalnya kita simpan ini, lalu kita buka lagi di komputer lain atau di tempat lain, atau kita buka ulang, itu kita masih bisa mengedit isinya. Selain dalam format PPTX, kita juga bisa melakukan penyimpanan dalam format PDF dan JPEG. Misalkan saya di sini melakukan penyimpanan berupa format PDF. Kalau kita melakukan format penyimpanan PDF, nanti tidak bisa dibuka di komputer lain untuk diedit, tapi hanya ditampilkan saja. Lalu di option ini bisa kita klik, lalu kita bisa memilih slide mana saja yang mau kita simpan berupa PDF. Kalau all dia akan semuanya, kalau current slide dia ya slide yang aktif saja, atau selection slide pilihan, atau bisa kita tentukan di sini misalkan 1 sampai 4 atau 1 sampai 3 dan seterusnya. Misalkan di sini saya pilih all. Lalu di publish word ini kita bisa memilih apakah mau menampilkan gambar-gambar potongan slide ataukah handouts. Kalau handouts berarti dia hanya teks-teks saja, teks-teks secara garis besar dari presentasi saja. Kalau slides di sini akan menampilkan gambar secara penuh dan seterusnya. Ini bisa kalian coba sendiri. Kemudian juga bisa kita simpan berupa JPEG. Kalau kita menyimpan file berupa JPEG, dia akan tersimpan satu slide, dia akan tersimpan menjadi satu file JPEG. Jadi kalau misalkan tadi saya ada 5 slide, dia akan tersimpan menjadi 5 file JPEG. Saya coba saja di sini misalkan save. Apakah all slide atau hanya satu slide? Saya pilih all slide. Oke, semua sudah tersimpan. Lalu kita coba buka. Di sini akan tersimpan dalam folder yang sudah kita tentukan namanya tadi. Dia akan tersimpan menjadi gambar-gambar JPEG. Selain menyimpan berupa file gambar,
Kita juga bisa menyimpan presentasi ini menjadi sebuah video. Kita bisa masuk ke menu file, lalu ke export, lalu kita bisa pilih create a video. Di sini kita bisa menentukan kualitasnya, apakah mau 480p atau 720p atau 1080p. Kalau di Office 2016 ini bisa sampai ke 4K atau 4K filenya, tapi semakin besar kualitas yang kita pilih, nanti durasi rendernya akan semakin lama. Kemudian second spend on each slide, di sini adalah waktu tayang dari tiap-tiap slide, berapa detik ya. Misalnya kalau di sini tak pilih 5, berarti ya nanti dia akan 5 detik dari tiap slide, kecuali jika ada video dan musik MP3 atau suara, dia akan diputar sampai habis. Kalau sudah create video, maka nanti akan diminta menyimpan di lokasinya mana dan nama filenya apa, save, dia akan tersimpan menjadi sebuah video. Bisa kita play berulang-ulang untuk misalkan presentasi di 2 atau 3 tempat yang berlainan. Kita tidak perlu melakukan presentasi kembali, hanya tinggal memutar video. Selain itu, kita juga bisa menyimpannya langsung ke dalam CD ya. Di sini menu file, lalu ke menu export. Di sini akan ada pilihan package presentation for CD. Kalau kita pilih ini, nanti secara otomatis kita akan menyimpan file PPTX ini ke dalam CD, tapi kita harus mempunyai drive CD-ROM-nya dan juga mempunyai CD blank-nya. Kalau kita punya drive CD-ROM, lalu kita punya CD blank yang kita masukkan, lalu kita klik copy to CD, maka di sini dia akan langsung menyimpan filenya ke dalam CD. Karena di sini saya tidak mempunyai drive CD-ROM dan juga CD blank, maka di sini saya tidak bisa menyimpannya ke dalam CD. Saya cancel aja. Oke, yang selanjutnya adalah mencetak file presentasi. Kita bisa masuk ke menu file, lalu ke print. Di sini akan ada pilihan printer mana yang akan kita gunakan. Misalkan kalau di tempat saya ada printer Epson, Canon, dan lainnya, tapi semuanya sedang offline, tidak saya nyalakan. Kalau misalkan kalian mau benar-benar mencetak, kalian harus mempunyai printer yang online atau printer yang nyala. Coba saya nyalakan dulu. Oke, sekarang printernya sudah ready ya. Kalian bisa milih printer yang nyala yang kalian miliki. Lalu di sini ada pilihan apakah mau memprint all slide atau slide tertentu saja. Bisa custom rank, misalnya slide berapa sampai berapa bisa kita masukkan di sini, atau hanya slide yang aktif yang kita tampilkan di layar tadi, atau slide pilihan. Misalnya di sini saya all slide, lalu ada pilihan mau milih tampilan yang seperti apa. Kalau ini full slide ya, full slide berarti satu kertas atau satu cetakan dia akan mencetak satu slide. Kemudian bisa juga note, jadi nanti kalau slide kita ada catatannya, ada handoutnya, jadi satu kertas atau satu cetakan dia akan menampilkan satu slide dan catatan-catatannya. Atau hanya outline saja, atau mau satu kertas berisi 2 slide, atau satu kertas 3 slide plus handout. Ini bisa kalian coba-coba sendiri, bisa sampai 6 bahkan, dan seterusnya. Kalau sudah, tinggal kita klik print. Bisa juga kita atur warnanya ya, apakah mau hitam putih, grayscale, atau mau color atau berwarna. Ini juga bisa kita atur apakah orientasinya portrait atau landscape. Seperti ini, kalau portrait dia berbentuk vertikal, kalau landscape dia berbentuk horizontal. Tinggal kita sesuaikan. Kalau sudah, bisa kita print. Atau bisa juga kita convert ke Microsoft Word ya. Bisa kita file, export, lalu create handout.
kita di sini pilih create handout, dia akan mencetaknya dan bisa kita buka menggunakan Microsoft Word. Misalkan saya pilih yang ini aja, blank lines next to slide, lalu add slides to Microsoft Word document. Oke, sudah terekspor ke Microsoft Word. Jadi PowerPoint pun bisa kita ekspor ke Microsoft Word kalau dibutuhkan dengan cara yang tadi ya. File, export, lalu create handout, dan di sini akan mengekspornya ke Microsoft Word. Tadi saya pilih yang nomor 2 ini, lalu oke. Oke, demikian penjelasan tentang bab 8 Microsoft PowerPoint yang sudah kita pelajari tadi di buku modul halaman 60, mulai halaman 60 ya. Tadi kita sudah belajar tentang multimedia, tentang animasi, slide transition, slideshow, menerbitkan presentasi atau menyimpannya, kemudian juga tentang mencetak presentasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.